Sangat banyak sebenarnya tokoh nasional yang sangat bagus di Indonesia ini. Jika saya diminta sebuah usulan profil para penyelenggara negara, saya lebih cenderung memilih mayoritas dari anak muda. Karena anak muda lah yang mengerti tantangan masa depan. Dan masa depan itu memanglah milik mereka. Orang tua yang usia di atas 60 lebih baik sebagai pengarah atau penasehat. Bahkan penasehat aktif masih sangat diperlukan seperti Sri Mulyani, Retno Marsudi, Joko Widodo, dan tokoh-tokoh lain yang peduli masa depan Indonesia. Beberapa anak muda yang cukup saya kagumi seperti Budiman Sujatmiko, Erick Thohir, Yeni Wahid, Adian Napitupulu, Gus Yakut, Heru Budi Hartono, Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, Basuki Cahaya Purnama, Puan Maharani, Nadiem Makarim, para tokoh anak muda di PSI, dan banyak lagi lainnya. Sebenarnya, ada juga satu tokoh terkenal yang juga cukup saya kagumi. Tetapi, saya ragu mengenai asal negara beliau. Apakah dari Indonesia atau dari Wakanda? Di sini, tokoh antitesa Jokowi tidak dapat saya masukkan. Bila saya masukkan, maka saya akan mengingkari hati saya yang menolak tokoh berbahaya ini. Setiap orang yang bernalar sehat sudah pasti tidak pernah berkeinginan sedikit pun untuk membuat bangsa dan negara ini memiliki kemungkinan terseret ke bibir jurang kehancuran. Oleh karena itu, hendaklah kita jangan pernah bermain-main dengan masa depan bangsa dan negara. List di atas masih bisa kita perpanjang, dan itu semua memperlihatkan kita sebenarnya tidak kekurangan sumber daya manusia. Hanya satu yang dilupakan kalangan anak muda. Jangan lagi sibuk mengotak-atik sendi negara, yaitu ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini harus muncul dengan serius di setiap sepak terjang anak muda. Bahkan harus berada paling depan untuk melawan. Jadi, memang tidak cukup hanya di bibir saja. Sementara dalam implementasinya, sebagai sebuah contoh, malah sibuk membuat wisata syariah, bahkan dengan kecenderungan menabrak local wisdom. Bila perlu, harus ditanamkan di setiap orang yang mengaku bangsa Indonesia bahwa setiap warga negara Indonesia berhak menginjakkan kakinya di setiap titik wilayah Indonesia dan dengan bebas dapat melakukan segala hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang dijamin undang-undang. Itulah kesetaraan statuta warga negara di seluruh wilayah hukum Indonesia. Kekeliruan memahami otonomi daerah dan pemilu langsung sekarang banyak yang menjadi kebablasan, malah cenderung menciptakan raja-raja kecil yang merasa berhak mengatur wilayahnya, yang terkadang malah menabrak undang-undang yang lebih tinggi di atasnya. Sebuah bentuk kesombongan yang menganggap wilayahnya lebih tinggi derajatnya dari wilayah lain. Inilah bentuk watak manusia purba, tetap mempertahankan keterbelakangan berpikir dengan alasan
melestarikan warisan nenek moyang. Sebenarnya, tidak ada satupun wilayah di Indonesia yang tidak memiliki warisan budaya. Gambaran sederhananya adalah dengan melihat begitu banyaknya suku yang ada di Indonesia mengindikasikan betapa banyaknya juga budaya di Indonesia. Pertanyaannya, mengapa kita menuntut perlakuan yang harus berbeda dari wilayah lain? Sebenarnya, yang diperlukan adalah memberi statuta daerah khusus yang berkaitan dengan sejarah bangsa dan negara Indonesia, atau daerah khusus pemerintahan dan pengembangan provinsi baru. Itu sudah cukup. Lebih dari itu, sudah pasti menimbulkan rasa tidak nyaman antar wilayah. Pemerintah juga sebenarnya tidak bodoh. Semua aspek itu sudah dipikirkan sebelum melahirkan Undang-Undang Otonomi Daerah. Bila ada yang belum terakomodir, dapat diusulkan. Yang jelas, jangan membuat peraturan yang jumawa dengan menabrak undang-undang yang lebih tinggi. Pada satu titik krusial, malah yang disuruh nanti melawan adalah masyarakat atau paguyuban adat. Sungguh menyedihkan. Satu hal yang harus dipikirkan para anak muda di atas, harus mulai memikirkan jalan untuk masuk ke jalur anggota dewan, kepala daerah, dan presiden yang harus melalui partai. Jadi, usahakanlah unggah-ungguh itu ditempuh. Bila tidak, akan merusak sistem kepartaian secara terus-menerus. Ini akan melukai hati para kader yang dengan sungguh-sungguh ingin mengembangkan partainya. Janganlah jalur yang sudah disepakati itu ditabrak dengan menjual elektabilitas dan uang di dalam kardus. Tindakan itu sebenarnya menyakitkan hati dengan cara membuka jalan tol sendiri. Itu hanya memperlihatkan sebuah kesombongan. Sungguh tidak baik di mata generasi muda yang akan datang. Memang akan ada partai yang dengan senang hati menerima itu. Tetapi percayalah, jalan itu bukanlah jalan yang baik. Setiap iming-iming tetap akan ada yang menerima, tanpa peduli integritas dan kesepakatan. Berbusa seperti apapun mulut kita membela diri, si pemberi tetap merupakan bagian dari perusakan sistem itu. Saya sangat menyarankan agar para kandidat mulai memilih partai yang memiliki visi dan misi yang sesuai dengan karakter budaya Indonesia. Itu sebenarnya suatu hal yang wajib, karena kelak yang Anda layani adalah rakyat Indonesia, bukan rakyat dari dunia lain. Para anak muda di atas, mereka semua bisa menjadi capres dan cawapres, dan pasti akan diterima masyarakat sepanjang antitesa tidak masuk ke langgang. Sebaliknya, bila antitesa masuk, maka diperlukan kombinasi capres dan cawapres yang kuat. Karena memang sebenarnya lah pemilu 2024 ini cukup krusial. Sangat berat bila seluruhnya ditimpakan kepada rakyat. Dan memanglah
kecenderungan ke arah itu sudah mulai terlihat. Indikasi ini tampak dari pergerakan partai-partai yang sama sekali tidak peduli terhadap kemungkinan chaos yang timbul. Di dalam keegoisan partai-partai ini, mereka hanya ingin mendongkrak perolehan kursi. Sebuah sikap yang gelap mata dengan mengorbankan rakyat. Ya, alih-alih memperoleh kursi, bila yang terjadi chaos, rakyat juga yang akan menderita. Para bos partai paling hanya mengisap serutu dan meneguk wine. Sungguh tega. Bila robot antitesa benar-benar pasti dicalonkan, maka lebih baik para anak muda di atas hanya diposisikan sebagai kandidat presiden. Sedangkan wapres harus dicari sosok figur yang tangguh. Partai-partai bisa menseleksi para kandidat presiden satu persatu agar dapat memperoleh figur yang bisa mewakili rakyat Indonesia untuk menghadapi antitesa Jokowi. Memang, tokoh sekaliber itu yang kita perlukan dengan menseleksi capres terkuat untuk menghadapi sikap-sikap yang gelap mata dan arogansi partai-partai tertentu. Sebenarnya, saya tidak peduli apakah yang diajukan seorang pria atau wanita. Karena bagi saya, semua gender memiliki kesempatan yang sama. Tetapi, perlu dipikirkan penolakan dari para tukang demo yang menolak pimpinan wanita. Diperlukan dari pihak yang memiliki wewenang untuk mengklarifikasi ini lebih dahulu demi kepastian kandidat wanita. Bila tidak, maka akan sulit. Bisa menjadi salah satu bahan bakar untuk demo. Saya hanya memiliki satu buah usulan untuk cawapres, yaitu Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar. Secara usia, beliau sedikit di atas 60 tahun. Memiliki rentang yang tidak jauh dari rata-rata usia capres di atas, sehingga akan menjadi teman diskusi yang enak. Pengalaman secara kepartaian dan pemerintahan Airlangga sudah sangat banyak. Di samping itu, diperlukan mesin partai yang kuat untuk membackup pemerintahan. Elektabilitas Airlangga rendah sebagai capres. Tetapi saya yakin bila sebagai cawapres, Golkar akan mengerahkan mesin partainya. Ini momentum bagi Golkar untuk memperlihatkan bahwa Golkar masih eksis. Sebagai puncak hasil konsolidasi yang dilakukan Airlangga secara diam-diam. Ya, Golkar berhasil dengan gemilang melakukan restorasi. Restorasi yang tidak sekedar slogan semata. Sebuah partai yang mampu melakukan restorasi atau konsolidasi, maka dapat dipercaya bahwa partai tersebut akan mengarah kepada sebuah perubahan. Jadi, adalah hal yang mustahil terjadi apabila sebuah partai sudah gagal melakukan restorasi, tetapi dengan arogan tetap memaksa menuju ke perubahan. Maka orang akan mengernyitkan kening. Perubahan yang seperti apa yang dimaksud? Perubahan semakin baik atau perubahan yang menghancurkan? Restorasi Golkar dan PDIP, sebagaimana yang sudah saya ulas di trilogi kedua, memang memperlihatkan kedua partai ini akan menjadi motor menuju sebuah sistem kepartaian yang modern. Dan memang
bila kita sudah sepakat memilih sistem kepartaian, maka tidak ada jalan lain, hanya menciptakan sebuah sistem partai modern. Ada satu hal yang sangat penting bagi Golkar. Dengan pengalaman mereka yang sangat banyak, mereka harus siap dengan politik gembos-menggembosi. Dalam sebuah kesulitan, tetap harus siap pada kemungkinan link yang merupakan mata rantai antitesa, yang tidak mustahil kakak pembinanya justru berawal dari Golkar. Rakyat hanya berharap kepentingan-kepentingan yang bisa diakomodir rasanya masih bisa ditolerir, sepanjang tidak mencabik-cabik kebinekaan bangsa ini. Bila ini terjadi, Golkar kembali masuk ke zaman kekelaman. Lebih baik dikuburkan, jangan bangkit lagi. Untuk menutup celah Airlangga di atas, maka dikomposisikan dengan capres yang terbaik adalah Ganjar Pranowo yang diusung gerbong PDIP. Airlangga yang engineer sebagai pemikir dan ahli strategi, serta Ganjar yang dari sosial mengganti kegesitan Jokowi. Dua partai besar mendukung Ganjar Pranowo dan Airlangga Hartarto. Ditambah penguatan dari KIB, dan sebisa mungkin PKB juga masuk koalisi. Bila hal ini berhasil, maka kemenangan pasangan ini cukup menjanjikan dengan perkiraan 52% merefer pemilu 2019. Dan persentase ini sangat besar kemungkinannya akan naik, mengingat tren beberapa partai akhir-akhir ini yang cenderung negatif. Ini berarti kesinambungan pembangunan akan terjamin. Partai-partai akan sibuk mencetak kader-kader yang baik untuk mengisi posisi dewan, kepala daerah, dan presiden. Di saat inilah rakyat bisa hidup tenang bahwa semua wakilnya di legislatif dan eksekutif melayani rakyat dengan tekun. Terciptalah sebuah negara yang aman dan tentram bagi rakyatnya. Pasangan di atas akan sangat kuat apabila Gerindra yang dikomandani Prabowo Subianto dapat bergabung. Problemnya, apakah Prabowo mau? Ini sangat saya ragukan. Sekalipun diucapkan rayuan demi bangsa dan negara serta keutuhan NKRI, saya tetap ragu. Tapi, seperti ulasan-ulasan saya yang lalu, bila Prabowo berbesar hati, maka beliau memiliki waktu membenahi Gerindra. Memang, kuncinya hanya kebesaran hati. Itulah kunci seorang negarawan. Prabowo lah sebenarnya kingmaker pamungkas untuk memastikan sebuah kemenangan yang mutlak. Salam. Majulah Indonesia.